saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketemu lagi di dalam saat teduh bersama Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki perenungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur karena Tuhan sendiri yang terus-menerus menolong di dalam kehidupan kami, terlebih pada saat-saat sulit seperti ini. Di malam hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama dengan Engkau untuk menghayati apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk saat teduh bersama Tuhan, Kamis malam ini kita akan belajar dari kitab Yunus. Kita akan membaca kitab Yunus 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Yunus 2 ayat 1 sampai 6. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam situasi yang sulit seperti yang dialami oleh Yunus seperti ini, mungkin Bapak, Ibu juga saat ini ada yang mengalami sebuah situasi yang sangat sulit, sudah tenggelam di dalam permasalahan kehidupan kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang karena kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan, membuat supaya bisa mendapatkan penghasilan pendapatan lagi, tetapi rasanya sudah tidak mempunyai kesempatan lagi, sulit sekali. Mungkin juga ada Bapak, Ibu, dan saudara yang sekarang sedang menderita sakit. Sudah berobat ke sana ke sini, sepertinya semua sudah dilakukan, tetapi tidak ada harapan lagi. Mungkin Bapak, Ibu, juga punya sebuah masalah yang membelit, membelenggu, sehingga mungkin sudah pikir tidak ada jalan lagi, sudah tidak ada harapan lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan belajar pada Yunus. Apa yang dilakukan Yunus pada saat Yunus itu berada di dalam sebuah titik nadir yang paling dalam. Setelah Yunus lari dari misi Tuhan, yang pada waktu itu diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, untuk mengingatkan orang-orang Niniwe yang sudah berbuat jahat kepada Tuhan, tetapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Tetapi Tuhan tidak berkenan apa yang dilakukan oleh Yunus, dan Tuhan menyiapkan ikan yang besar untuk menelannya. Nah, saat Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari, Yunus merasakan seperti tadi yang kita baca bersama-sama,
Yunus sudah tidak punya peluang lagi untuk bisa keluar dari perut ikan. Pusaran air, gelombang, ini semua sudah menghimpit Yunus. Yunus sudah berada di titik laut yang paling dalam. Bahkan juga kalau dilihat dari bumi, dia juga berada di bumi yang paling dalam. Bahkan Yunus juga merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Yunus merasa dibuang, sudah tidak bisa menikmati lagi kuasa Tuhan. Jadi Yunus merasakan ada dua hal, yaitu adanya tekanan fisik. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tetapi juga secara spiritual Yunus juga sudah jatuh pada titik yang terdalam, merasa dibuang oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Yunus pada saat detik-detik, waktu-waktu saat Yunus berada di dalam perut ikan itu? Alkitab memberikan kesaksian di ayat yang pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam tekanan fisik maupun tekanan mental, tekanan spiritual, Yunus tetap masih mengingat Tuhan. Berdoalah Yunus dari perut ikan itu. Mungkin Bapak Ibu merasakan tekanan seperti itu. Yunus sudah mengajar kepada kita, berdoalah kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita juga bisa mengatakan, tuh saya ini sudah berdoa terus-menerus, sudah tidak bisa dihitung lagi berapa banyak saya berdoa. Setiap saat ini saya berdoa, tetapi situasinya tidak berubah. Apa yang salah pada saya? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin kita perlu lagi melihat bagaimana Yunus berdoa pada saat itu. Kita lihat di ayat yang kedua. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Ada suatu situasi. Jadi Yunus ini menyampaikan doanya ini bukan doa yang biasa. Dia berseru, dia berteriak kepada Tuhan. Bahkan teriakannya itu seperti teriakan pada saat berada di tengah-tengah dunia orang mati. Berarti ini adalah sebuah posisi antara hidup dengan mati. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kalau ada orang yang minta tolong yang sedang atau akan tenggelam di sungai misalkan, atau mungkin kolam renang karena tidak bisa berenang. Orang itu pasti akan berteriak, tolong, tolong, sambil tangannya diangkat naik, tolong, tolong. Pasti juga dengan suasana panik, dengan suasana yang mungkin emosional ya, bahwa minta pertolongan pada orang yang ada di situ. Nah, Yunus berdoa seperti itu. Dia berteriak seperti berada di antara hidup dan mati. Minta pertolongan kepada Tuhan. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan.
Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di sini Yunus memberikan contoh kepada kita bagaimana kita berdoa. Berdoa bukan merupakan sebuah mekanisasi, bukan sebuah hal yang harus dihafal dan disampaikan dengan mulut, sehingga kita kadang-kadang pada saat berdoa itu yang langsung terucap dan tidak tahu apa yang dibicarakan, yang disampaikan pada Tuhan. Bahkan saya sering melihat makan bersama dengan teman-teman gitu ya, makan ya seperti biasa kita berdoa. Tapi itu ada teman lagi datang rombol ya dia berdoa. Tapi ada satu teman lagi yang tadi sudah berdoa lagi. Tanya, lu kok berdoa lagi? Oh iya, tadi sudah berdoa. Artinya doa itu seperti hanya sebuah mekanis, tidak berasal dari hati, tetapi hanya dari mulutnya saja. Nah, di sini Yunus mengajarkan pada kita bahwa kita ya, pada saat berdoa betul-betul yang berasal dari hati kita, bukan doa yang mekanis yang sekedar diucapkan. Di samping itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di ayat yang ketiga sampai ke-6 tadi Yunus juga menyampaikan apa yang dikeluhkan, apa yang diratapkan. Itu secara spesifik, secara detail apa yang sedang dialami. Tuhan, saya ini sudah tidak kuat lagi, saya terhimpit oleh arus air, saya terhimpit oleh gelombang. Di belakang saya ada balok yang menutup pintu untuk keluar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, doa yang dari hati dan disampaikan secara detail apa yang menjadi masalah kita, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi Yunus mengajarkan pada kita supaya kita belajar berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan sangat peduli dengan masalah Bapak Ibu. Tuhan ingin mendengar apa yang ada pada hati saudara. Sungguh Tuhan ingin mendengarnya dan mengabulkan keluhan saudara. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan-Mu pada malam hari ini, di mana kami masih mempunyai pengharapan, walaupun kami dalam kondisi yang sangat sulit, bahkan yang sangat sulit paling dalam di titik nadir kami. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan yang terus menolong kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.